Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go God. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go God. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi hari ini dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Jambi. Hari ini Kak Lina ditemani oleh Kak Novi. Mana Kak Novi? Kak Novi? Kak Novi? Kak Novi bangun Kak. Hah? Kak Lina masih ngantuk. Bangun. Kita mau ibadah sekolah minggu. Ayo bangun Kak. Hah? Oh iya Kak, sekolah minggu. Iya, kakak mandi terus pakai baju yang rapi. Oke Kak? Oke. Hai adik-adik, Kak Novi udah siap loh. Udah siap Kak Novi nih. Ya. Nah adik-adik di rumah udah siap juga nih pastinya. Bener kan Kak Lin? Ya, pasti mereka sudah siap untuk ibadah sekolah minggu. Tapi Kak, kita mau tanya dulu. Adik-adik ada nggak yang belum mandi? Adik-adik pasti udah mandi semua Kak. Kan mau ibadah sekolah minggu Kak. Ya, sebelum kita ibadah, kita harus persiapkan apa dulu Kak Novi? Alkitabnya, kidung jemaat, buku ende, dan persembahannya. Kak Novi, Iya Kak, hari ini puji Tuhan kita sangat diberkati. iya Kak. Karena hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kita kehidupan dan kesehatan. Dan kita masih boleh Kak ibadah sekolah minggu walaupun ibadahnya masih di rumah. Nah Kak Lina, Ya. ada tuh lagu sekolah minggu yang judulnya Aku Diberkati. Ya, kita mau nyanyikan lagu itu. Yuk adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagunya Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Nah adik-adik, waktunya kita memulai ibadah kita. Sekarang kita memasuki saat teduh. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Amin.
Kak Novi, Iya Kak Lina. kakak mau coklat nggak? Wah adik-adik, Kak Lina ada coklat untuk Kak Novi. Kenapa ya Kak Lina kasih Kak Novi coklat? Ya, hari ini selain hari Minggu, juga hari kasih sayang atau Valentine Day kakak. Oh hari kasih sayang. Emang kalau hari kasih sayang cuma dikasih coklat Kak? Nggak selalu kak, bisa juga dengan memberikan bunga. Atau yang paling sederhana kak, Apa tuh Kak? bisa peluk mama papanya kakak adiknya di rumah. Ucapkan, aku sayang mama, aku sayang papa. Happy Valentine Day. Oh begitu, berarti adik-adik sekarang waktunya samperin nih mama, papa, abang atau kakaknya, peluk dan ucapkan selamat hari kasih sayang, Happy Valentine Day. Iya kan Kak? Betul kakak. Ayo adik-adik coba peluk mama papanya kakak adiknya di rumah. Sudah adik-adik? Sekarang Kak Lina, Ya, Kak Kak. Novi nih mau tanya, apakah Valentine itu cuma tanggal 14 Februari? Enggak kak, hari Valentine Day atau hari kasih sayang itu kak dilakukan setiap hari dan kepada setiap orang. Seperti Tuhan Yesus kak. Tuhan Yesus menyayangi kita setiap hari dan setiap saat. Berarti seperti lagunya dong Kak, dalam Kidung Jemaat nomor 184. Yesus sayang padaku. Yuk kita nyanyiin Kak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan dan kesehatan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami, berkati kami semua. Puji-pujian yang kami nyanyikan dan firman yang akan kami dengarkan boleh kami lakukan dengan baik. Dan terlebih Tuhan, setelah ibadah ini kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Di atas segala itu Tuhan, ampunkanlah untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kak Lina, Ya Kak? Kak Novi itu the hero. Oh ya? Iya Kak, karena Kak Novi itu pahlawan. Tuhan Yesus itu panglimanya Kak. Ada lagunya tuh Kak. Judulnya Aku Pahlawan Kecil. Kita nyanyikan Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita?
Adik-adik, sekarang buka Alkitabnya. Kita akan baca epistel. Epistel kita hari ini dari Mazmur 119 ayat 113 sampai 117. Mazmur 119 ayat 113 sampai 117. Kita baca berganti-gantian. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Bersama-sama, Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Yuk kita berdoa, lipat tangannya. Kita ucapkan bersama-sama. berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau lihat video teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalannya minggu kemarin. Yuk kita saksikan. Kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Wah, adik-adik HKBP Jambi pintar semua ya Kak Lin. Ya, mereka hebat ya Kak. Tapi kakak berharap ayat Alkitabnya tidak hanya dihafal, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kak Lina, Ya Kak? ayat hafalan minggu ini Ya. dari Roma 8 ayat 31b. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi, Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ya, adik-adik dihafal ayat hafalannya, lalu kirimkan videonya ke kakak dan abang guru sekolah minggunya. Kak Novi, Iya Kak Lina? ayat hafalan kita hari ini kok sama ya dengan lagu yang tadi kita nyanyikan? Aku pahlawan kecil. Kita nyanyikan yuk Kak. Yuk, Sekali Kak. lagi. Ya. Oke Kak. Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Kak Lina, Ya Kak. sebentar lagi kita Ya. mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan Inang Pendeta Renti dan Kak Desi. Sebelumnya kita nyanyi ya Kak. Ya, diambil dari buku nyanyian HKBP nomor 789 ayat 1, judulnya Cari Dahulu Kerajaan Allah. Setelah itu kita lanjutkan dengan bahasa Bataknya. Kita angkat pujian Cari Dahulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah,
persembahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Bahasa Batak. Lului hamu harajau ni debata, rabdohot hati gorana, tambah honon man maondeng Tuhamu. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di dalam surga, segala puji syukur dan hormat kami persembahkan ke hadapan Tuhan, karena Engkau dengan setia senantiasa memelihara kehidupan kami, anak-anak sekolah minggumu. Saat ini kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah online kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan terangi hati pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk sekolah minggu pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan 7. Ayo kita buka Alkitabnya, Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kita dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita dengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu. Oleh karena itu kita duduk yang manis ya, duduk yang manis dan mendengar dengan baik cerita dari kakak guru sekolah minggunya. Kami persilakan kakak untuk bercerita. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, mudah-mudahan adik-adik sekolah minggu tetap sehat ya. Nah, sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kakak yakin dan percaya adik-adik pasti semangat. Tapi supaya lebih semangat lagi, ayo adik-adik
kakak mau mengajarkan satu tepuk untuk kita semua ya. Nah, adik-adik yang sudah tahu, silahkan boleh langsung mempraktekkan. Yang belum tahu, perhatikan kakak dulu ya. Oke, namanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kayaknya kurang semangat. Harus semangat kalau mendengar firman Tuhan ya. Harus semangat dan bahagia, sukacita ya. Oke, supaya kita semangat, kakak undang adik-adik untuk berdiri ya. Oke, kalau sudah berdiri, atur jaraknya, jangan sampai kena yang lain ya. Tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih untuk adik-adik. Boleh duduk kembali ya. Nah, adik-adik, kakak mau memperlihatkan satu foto. Silakan adik-adik perhatikan foto ini. Kira-kira foto apa ya? Bagus, iya, ada seorang anak yang sedang diusili oleh temennya. Nah, kalau misalnya teman yang diusilin itu adalah teman adik-adik, gimana coba? Gimana reaksinya sebagai teman yang baik? Iya ya, kalau Kak Desi punya teman yang diusili oleh orang lain, Kak Desi akan tegur yang mengusili tadi. Kak Desi akan bilang sebagai teman yang baik, Kak Desi akan membela teman kakak Desi tadi yang diganggu. Kak Desi akan bilang, gak boleh lo usili temanku, gak boleh lo gangguin temanku. Nah, itu kalau Kak Desi. Pasti kalau adik-adik juga begitu ya, kalau teman baiknya sedang diganggu atau diusili. Nah, adik-adik, kakak mau adik-adik inget-inget ada berapa teman adik-adik. Oke, kalau teman di sekolah pasti mungkin sudah lupa ya. Coba teman-teman yang sekitarnya, tetangganya, ada berapa? Ada 1, oke, good. Oh, ada yang 2, bagus. Ada yang 5, hebat. Hah, ada yang 10? Wow, luar biasa. Pasti kamu teman yang baik. Sampai teman akrabnya, teman baiknya ada 10 orang. Nah, adik-adik, kita juga punya teman atau sahabat yang paling baik, yang sangat membela kita. Bahkan dia tidak segan-segan memberikan nyawanya untuk membela kita. Siapa itu sahabat kita yang paling baik dan yang paling penting? Ada yang tahu? Pasti semuanya tahu. Siapa? Iya benar, namanya adalah Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus itu dibilang sahabat kita yang paling baik? Nah, adik-adik, kakak punya satu kertas. Nih, kertasnya ada, kakak nggak bikin sulap ya. Hari ini kakak tidak sulap. Ini adalah kertas putih. Nah, kertas putih ini diibaratkan sebagai diri kita ya. Tuhan menciptakan kita untuk suatu tujuan yang mulia. Jadi seharusnya kita seperti kertas yang putih ini adik-adik, melakukan hal-hal yang baik. Nah, tetapi karena kita manusia, kita suka berbuat dosa adik-adik. Nah, kakak ibaratkan ya, dosa itu seperti ini nih. Wah, apa ya? Nih misalnya dosanya apa yang sering dilakukan anak-anak? Ada yang berbohong, ada yang marah-marah. Apalagi? Ada yang, apalagi dosa yang sering dibuat anak-anak? Suka mencuri. Banyak ya, kotor. Apalagi yang dilakukan sama yang salah satu dosa. Oh, sekarang kan lagi belajar online ya. Kalau lagi belajar online, siapa yang di rumah pura-pura belajar padahal main game? Nah, itu namanya juga dosa adik-adik ya. Nah, dosa-dosa yang kita buat, nih kakak lambangkan dengan cat hitam. Nah,
catnya lengket sampai lengket ke kakak ya. Nah dosa juga seperti itu. Mengotori, membuat kita menjadi jorok. Nah kira-kira kalau hidup adik-adik seperti ini, sekarang ini, kira-kira mau nggak? Gimana? Jorok ya? Ih, amit-amit, nggak ada yang suka. Nah, sampai Kak Desi pun tangannya item-item karena chat ini. Karena dosa kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, coba adik-adik, kalau misalnya Tuhan memandang orang berdosa. Nah, anggap saja ini Tuhan ya. Kira-kira Tuhan yang adalah terang ketika menerangi dosa-dosa kita ini gimana? Wah, makin jelas ya itemnya, makin mengerikan. Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan kalau kita melakukan dosa? Kalau kita hitam seperti ini? Iya, adik-adik kita dihukum. Dihukumnya itu bukan main-main adik-adik ya, masuk neraka. Nah, jadi gimana kita supaya kita terbebas dari hukuman? Gak ada yang bisa membebaskan kita. Siapa yang membebaskan kita? Sahabat terbaik kita, sahabat sejati kita. Nah, siapa dia? Tuhan Yesus adik-adik. Ketika Tuhan melihat kita yang jorok, yang jahat, dan sangat berdosa, Tuhan bukan melihat kita yang kotor. Tuhan melihat siapa? Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Tuhan Yesus sahabat kita yang membela kita di hadapan Allah. Ya, sehingga kita tidak kena hukuman. Yang kena hukuman siapa? Yang kena hukuman siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, mati di kayu salib itu bukan mati yang enak adik-adik. Itu mati yang sangat terkutuk dan memalukan. Luar biasa sakit yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kalau zaman Tuhan Yesus, mati di kayu salib ini adalah untuk orang-orang yang sangat besar atau berat dosanya. Contohnya mungkin dia membunuh, ya, melakukan kejahatan yang besar. Kalau cuma maling ayam, mencuri pensil, dia tidak akan disalibkan. Tetapi kalau dosanya besar, kejahatannya luar biasa, dia disalibkan dan itu suatu kehinaan. Nah, pertanyaannya adik-adik, Tuhan Yesus berbuat dosa enggak? Tuhan Yesus berbuat kejahatan enggak? Tidak adik-adik ya. Tuhan Yesus itu menanggung dosa kita karena Tuhan Yesus disalibkan karena dia menutupi dosa kita, menanggung dosa-dosa kita supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup kekal. Supaya Tuhan tidak menghukum kita. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus menanggung dosa kita di kayu salib itu seperti domba persembahan. Nah, adik-adik mungkin pernah lihat ya domba ya. Zaman dulu domba ini digunakan untuk menggantikan dosa ya. Misalnya ada orang yang berbuat dosa, lalu dia membawa domba yang dipersembahkan untuk menanggung dosanya. Jadi dosa-dosanya ditaruh di domba dan dia dihapuskan dosanya. Nah, Tuhan Yesus seperti domba ini. Dia menanggung dosa kita adik-adik. Dia ini seperti domba yang kelu tahu ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan dia dibawa ke pengguntingan bulu domba. Nah, nanti adik-adik lihat videonya ya.
domba ini dibawa ke pengguntingan, itu sangat mengerikan bagi domba itu. Anggap aja kamu misalnya dipotong rambutnya dengan alat cukur yang bunyi nging. Wah, kakak aja dengarnya kalau bunyi seperti itu takut. Apalagi tajam, bisa kena badannya. Belum lagi dia dipeluk lehernya, diikat supaya jangan kabur. Kira-kira domba ini nyaman gak? Enggak ya adik-adik ya. Domba ini pasti ketakutan. Nah, itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Dia adalah sahabat yang sangat baik untuk kita. Dan dia menanggung dosa-dosa kita. Menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dengan tubuhnya. Dia hina, dia diejek, dia menderita untuk siapa? Untuk dosa kita dan juga adik-adik kita semua. Nah adik-adik, nih baju kakak pink ya. Sebentar lagi yang hari ini ya kita merayakan hari Valentine. Hari kasih sayang. Nah Tuhan Yesus itu kasih sayangnya bukan cuma hari ini saja tanggal 14. Tapi setiap hari, setiap menit, setiap detik dia rindu. Bahkan seperti ayah yang rindu, sakit rindu ketemu sama kita. Pengen melihat kita setiap hari. Nah adik-adik supaya kita bertemu Tuhan Yesus lewat apa? Ya lewat doa ya. Lalu kalau kita menjadi sahabat yang baik, dicintai dengan sempurna, apa balasan kita? Kan kita nggak mau ya, misalnya kita punya teman, terus kita berbuat dosa, teman kita dihina. Misalnya gini, nih Kak Desi kalau belajar, Kak Desi suka lihat yang aneh-aneh. Misalnya main game online sampai tengah malam, sampai matanya sakit. Nanti dibilang, kok kamu ini ya nggak bisa pelajaran yang ini ya? Katanya kamu orang Kristen. Kok kamu nggak mau belajar? Nah yang dipermalukan siapa? Tuhan Yesus. Nah jadi adik-adik, kalau kita dicintai sedemikian sama Tuhan, kita juga harus membalas cinta Tuhan dengan sangat besar. Tuhan Yesus tidak mencintai kita cuma segini, bukan segini, tapi dia mencintai kita seperti ini, dengan mati di kayu salib. Nah demikianlah cerita kakak hari ini. Semoga cerita ini boleh menguatkan kita bahwa kakak, adik-adik semua dicintai. Kita punya sahabat yang sangat luar biasa sempurna dan baik. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, tadi kakak punya alat peraga ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa searching, bisa cari di Google. Nanti supaya mengingat kita punya sahabat yang baik, adik-adik nanti bisa print, bisa warnai atau ditempel seperti Kak Desi ini ya, pakai kapas. Nanti kita bisa taruh jadi hiasan di kamar kita, mengingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati, yang mencintai kita dengan luar biasa. Oke, sampai di sini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Iya, kita sudah mendengarkan cerita tadi dari kakak guru sekolah minggu. Kalau ditanya siapa yang punya sahabat, pasti kita semua punya sahabat. Tapi apakah semua sahabat mau berkorban untuk kita? Nah, ini belum pasti. Kalau adik-adik sekolah minggu punya teman, punya sahabat, apakah kamu semua mau berkorban dan memberikan nyawamu untuk sahabatmu itu? Belum tentu ya. Tapi Yesaya memberitahukan yaitu tentang janji akan seorang yang membela manusia, yang menyelamatkan manusia, yaitu tentang Mesias atau Kristus, Raja keselamatan yang akan menyelamatkan manusia. Dialah yang membela kita dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau kakak guru sekolah minggu tadi bercerita, dia diibaratkan seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, yang digunting bulu dombanya dan dia tidak melawan. Seperti itulah dia yang membela kita, berkorban untuk kita.
berkorban untuk adik-adik sekolah minggu, berkorban untuk mama papa kita, berkorban untuk semua kakak-kakak guru sekolah minggunya, dan berkorban juga untuk inang pendeta. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kalau kita sudah punya sahabat seperti Kristus yang mau berkorban untuk kita, maka kita pun harus menjadi sahabat yang setia untuk Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kamu adalah sahabat Kristus. Kristus adalah sahabatmu. Kalau Kristus mau menjadi sahabat yang membela kita dan berkorban untuk kita seperti seekor domba tadi, maka kamu pun harus menjadi sahabat yang setia untuk Yesus. Bagaimana caranya? Setialah untuk menjadi anak yang baik. Setialah untuk menjadi adik sekolah minggu yang selalu mau beribadah. Setialah menjadi anak sekolah minggu yang mau mengatakan yang benar. Setialah menjadi anak sekolah minggu yang senantiasa rajin berdoa. Setialah menjadi anak sekolah minggu yang mau mempertahankan imannya sebagai seorang Kristen. Apapun yang terjadi, itulah sahabat Kristus. Oleh karena itu, masing-masing kamu harus mau untuk tetap setia kepada Dia, Kristus yang sudah membela kita, sehingga kita bisa diselamatkan, kita bisa menang menghadapi semua perjalanan kehidupan kita. Bahkan kita dimenangkan untuk menghadapi dosa-dosa kita. Adik-adik sekolah minggu, ayo kita jadi orang Kristen yang setia kepada Yesus. Apapun yang terjadi, jangan pernah ingkari Tuhanmu adalah Yesus Kristus. Tetaplah setia, tetaplah berdiri teguh dalam imanmu, karena ada Kristus yang sudah membelamu dan akan tetap membelamu ketika kamu berhadapan dengan berbagai macam kesusahan dan tantangan di dalam hidupmu. Tetaplah setia, Tuhan menyertai kamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kami yang setia, yang membela kami dari dosa-dosa kami dan kematian. Oleh karena itu, ajarkanlah kami anak-anak sekolah minggu-Mu menjadi anak-anak yang setia kepada Yesus. Walaupun kami menghadapi berbagai macam tantangan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Engkau menyertai kami, maka kami akan mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang setia kepada Yesus sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita dan kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi lagu dari Buku ND nomor 754 ayat 1. Goklas Niroha. Kita nyanyikan. Goklas Niroha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas Niroha doa dingolukon, totong birohakon. Mau liate Goklas Niroha, maringan holong mi Tuhan diam. Mau liate Goklas Niroha, maringan holong mi Tuhan diam. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku.
hatiku bersukacita di dalam Tuhan. Kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan. Kasih Tuhan selalu bersamaku. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman-Nya, sudah memberikan persembahan. Maka marilah kita tutup ibadah kita saat ini. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Hallelujah, praise ye the Lord. Mana suara? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise ye